Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video ini kita masih membahas mengenai senyawa hidrokarbon, dan yang kita bahas adalah tentang isomer hidrokarbon atau yang kita bahas adalah khusus untuk alkana. Di sini Ibu punya dua senyawa hidrokarbon, senyawa alkana dengan gambar rantainya seperti yang ada pada gambar. Sekarang kita lihat dulu namanya. Ini nomor 1, ini adalah rantainya adalah rantai lurus, ya kan? Kalau ini rantai bercabang. Kita lihat namanya. Jika rantai lurus, memberi namanya adalah diberi awalan normal. Kemudian berapa jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti normal, butana. Ya kan? Kemudian ini namanya apa? Ini adalah untuk rantai bercabang. Ini adalah rantai bercabang, jelas bukan rantai lurus. Nah, beri nomor. Nomornya dimulai dari mana? Terserah ini ya. Dari kiri cabang nomor 2, sedangkan dari kanan cabangnya juga dapat nomor 2. Jadi Ibu ambil yang dari kiri aja. Nah, namanya apa ini? Ini disebut dengan cabangnya adalah metil. Namanya adalah cabangnya dulu 2 metil. Kemudian nama rantai induknya adalah propana 3. Kalau kita lihat rumus molekulnya, apakah dua alkana ini berbeda atau sama rumus molekulnya? Kita lihat 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Hanya ada berapa ini? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 10. 10 tambah, 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. C4H10. Sedangkan 2 metil propana ini C-nya juga ada 4 ternyata, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4, hanya 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. C4H10. Jadi kalau kita lihat dua alkana ini memiliki rumus molekul yang sama. Rumus molekulnya sama. Yang berbeda apa? Ya, strukturnya, ya kan? Strukturnya yang pertama ini rantai lurus, sedangkan ini rantai bercabang, ya. Jadi rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Rumus strukturnya berbeda. Atau rantai karbonnya beda, ya kan? Rantai karbon berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Ya, isomer. Ini yang disebut dengan isomer. Jadi dua senyawa ini dikatakan berisomer. Kenapa? Karena memiliki rumus struktur yang sama dan rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang satu rantai lurus dan yang satu lagi adalah rantai bercabang. Jadi dapat kita simpulkan apa itu isomer. Jadi dapat kita simpulkan isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ini dia C4H10, sama-sama C4H10. Dua senyawa ini tetapi yang satu rantai lurus dan yang satu rantai bercabang. Senyawa hidrokarbon ini ada 3 isomer. Sebenarnya isomer itu banyak, tapi yang kita bahas adalah hanya untuk senyawa hidrokarbon. Jenis isomernya yaitu yang pertama isomer rangka, kemudian isomer posisi, dan isomer geometris. Sekarang kita lihat jenis isomer yang pertama, isomer rangka. Isomer rangka atau ini disebut juga isomer rantai adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi rumus struktur atau rangka atau rantai karbonnya berbeda. Ya, contoh misalnya ini ada 2 senyawa. Kalau kita lihat ini C-nya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama memiliki jumlah atom C5. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah bentuk rantai karbonnya. Kalau yang nomor 1 rantai lurus, yang kedua rantai bercabang. Jadi kalau kita lihat ini rumus molekulnya sama ya. C5 H berapa? H12. Ingat CnH2n tambah 2. C5 berarti hanya 12. Ini juga C5H H12. Rumus molekulnya C5H H12. Hitung saja 3 tambah 3 6, 7,
10, 12 hanya. Jadi sama rumus molekulnya. Nah, bagaimana dengan namanya? Namanya karena dia rantai lurus, ingat namanya adalah awalan N. Ya kan, awalan N. Berarti ini namanya apa? N, nomor jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti N pentana karena dia rantai lurus. Rantai yang kedua, rantai bercabangnya, lurusnya yang mana? Ini rantai induknya, maaf, rantai induknya yang mana? Ya, ini yang lurus ya. Nah, ini dia. Ingat, nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Namanya apa ini? Cabangnya di nomor 2, berarti 2 metil. Ingat, ini adalah cabang di luar induk. 2 metil, baru rantai induknya. C-nya 4, berarti 2 metil butana. Nah, inilah dia dua senyawa ini berisomer. Kenapa? Karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12, tetapi bentuk rantainya berbeda. Yang satu lurus, yang satu rantai bercabang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa senyawa yang berisomer namanya pasti berbeda. Ya, namanya pasti berbeda, tidak ada yang sama. Kalau namanya sama berarti dia bukan berisomer. Isomer yang kedua yaitu isomer posisi, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama tapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Dan isomer posisi hanya terdapat pada alkena dan alkuna. Contoh, ini hanya contoh. Ada dua senyawa alkena. Kita lihat jumlah C-nya 1, 2, 3, 4. Jumlah C-nya sama ya, sama-sama 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat 2 ini rumus molekulnya adalah C4H berapa? 2, 3, 4. 4 tambah 3, 7. Ada yang salah nggak ini? CH2, 3, 4. CH3. Oh, ini CH2 seharusnya ya. Ya, CH2. Berarti ini C4H. H8 ini juga ya, 3, 4, 5, 8. Jadi rumus molekulnya sama C4H8. Bedanya apa? Kita lihat posisi ikatan rangkapnya. Kalau kalian lihat, ini adalah di nomor berapa? Di nomor 1. Ini kita beri nomor. Ingat pemberian nama pada rantai lurus. Posisi rangkap harus kita nyatakan dengan angka. Namanya adalah rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. Jadi 1 ada 4C berarti 1 butena. Ya kan? Sekarang yang kedua, ini kita beri nomor juga, dari kiri atau dari kanan, 1, 2, ketemu rangkap. Dari sini juga dari kanan 1, 2 sudah ketemu rangkap, jadi bebas. Kembali mulai dari kiri, 4. Ya. Ini namanya adalah rangkapnya di mana? Di nomor 2 ternyata, berarti namanya 2 butena. Nah, inilah yang disebut dengan isomer posisi. Jadi, posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Rumus molekulnya sama. Ini sama-sama C-nya berjumlah 4. Tetapi posisi rangkapnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yang C isomer geometris. Nah, isomer geometris ini hanya ada pada alkena. Alkuna tidak ada geometris. Kemudian terjadi pada alkena di mana C rangkapnya mengikat 2 atom atau 2 gugus yang berbeda. Ini nanti kita bahas pada isomer alkena ya. Sekarang kita akan belajar menuliskan isomer pada alkana. Untuk menuliskan isomer alkana, maka ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tulis atau buat dulu untuk rantai lurusnya. Kemudian yang kedua, tulis untuk rantai bercabangnya. Setelah rantai lurus kita buat rantai bercabang. Setelah itu pindah-pindahkan cabang sebisa mungkin. Ingat bahwa senyawa yang berisomer namanya pasti berbeda atau tidak mungkin sama. Jika namanya sama berarti senyawa itu tidak berisomer. Sekarang kita lihat contohnya. Soal pertama, tulislah isomer pada butana, rumus molekulnya C4H10. Oke, langkah pertama dari C4H10 ini kita buat dulu rantai lurusnya untuk rantai lurus. Ya, 1 bentuk rantai pertama atau bentuk isomer pertama. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa lengkapi hanya CH3, CH2, tangan, kemudian CH2, tangan, CH3. Ini bentuk rantai pertama. Namanya adalah apa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti normal, karena dia rantai lurus berarti normal.
normal butana. Ini isomer yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kita buat dengan rantai bercabang. Ya kan, setelah rantai lurus kita buat rantai bercabang. Kalau kita buat bercabang dengan 4 atom C, berarti yang lurusnya ada 3. Kita buat yang lurusnya dulu, CH3, CH, kemudian CH3, kemudian cabangnya di nomor 2, C kedua, CH3. Ya kan, tetap dengan 4 atom C. Bedanya yang ini adalah rantai bercabang. Kalau seperti ini berarti namanya apa? Beri nomor dulu. Rantai induknya adalah yang lurus seperti biasa. Nomor 1, 2, 3. Berarti namanya adalah apa ini namanya? Cabangnya di nomor berapa ini? Di nomor 2. Berarti namanya 2 metil. Cabangnya adalah metil 2 metil propana. Nah, inilah isomer dari butana. Mungkinkah kita pindahkan lagi cabangnya? Ini kan di nomor 2. Kalau kita pindahkan ke sebelahnya, ke C nomor 3, maka dia misalkan kita buat seperti ini yang ketiga. CH3, CH2, CH2, kita pindahkan ke sini CH3. Ya kan? Mungkinkah kita buat seperti ini? Kalau kita buat, ini kalau kita lihat, namanya ini adalah sama, ini adalah rantai lurus. Berarti namanya apa ini? Namanya adalah kembali normal butana. Ya kan? Normal butana sudah ada kita buat isomernya. Berarti ini bukan isomer. Ya, jadi isomer itu pasti namanya berbeda. Kalau kita buat rantai seperti ini, mungkin sepertinya sama. Mungkin sepertinya berbeda karena kan kita menggeser cabang ini ke sebelah kanan, tapi ternyata setelah kita lihat ini kembali ke rantai lurus. Namanya pun ternyata normal butana, sudah ada normal butana. Artinya ini bukanlah isomer dari C4H10. Jadi kalau kita simpulkan, isomer dari C410 ada berapa? Ya, ada 2. Isomer C4H10 ada 2. Nah, inilah kesimpulan dari isomer C4H10. Soal kedua, tulislah isomer pentana. Rumus molekulnya adalah C5H12. Kembali, langkah pertama buat dulu untuk rantai lurus. Kita buat CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, CH3. Ya. Kemudian kita buat untuk rantai bercabang nomor 2. Setelah rantai lurus, buat rantai bercabang. Kalau bercabang, jika ada 5 atom C, maka lurusnya ada 4. CH3, kemudian CH2, kemudian CH3. Ibu mulai dari C kedua di sini. Dari kiri Ibu mulai ya. CH3 di sini. Ya kan? Ini namanya apa? Kita buat dulu namanya. Ini namanya adalah normal pentana. Kalau ini apa namanya? Buat dulu rantai induknya. Nomor 1, 2, 3, 4. Terserah kalian mau memulai dari kanan juga nggak apa-apa ya. Ibu mulai dari kiri. Kalau seperti ini namanya adalah 2. Ini adalah cabang 2 metil. Baru rantai induknya ada 4. 2 metil butana. Ingat kembali cara memberi nama pada alkana. 2 metil butana. Nah, sekarang mungkinkah kita pindahkan lagi cabang ini ke sebelah kanannya? Ini kan di nomor 2. Kalau kita pindahkan ke sebelahnya, maka namanya sama ini. Jadi nomornya dimulai bukan dari kiri, dari kanan. Ya kan? Jadi misal nih, Ibu pindahkan CH3, CH2, CH3. Ibu pindahkan ke sebelah sini, ke cabangnya. Ya kan berbeda ini kan. Ini Ibu pindahkan jadi seperti ini nih. Nah, dalam penulisan nama, apakah dia berbeda dengan yang di atas? Ya, ini sama. Nomornya sekarang bukan lagi dari kiri. Yang paling dekat dengan cabang yaitu dimulai dari kanan. 4. Namanya apa ini? Juga 2 metil butana. Berarti kesimpulannya yang ini bukan isomer. Ya. Jadi bukan isomer.
Jadi sambil kalian perhatikan jika kalian pindahkan cabang, apakah namanya sama dengan yang sudah kita buat. Nah, jadi baru ada 2. Kira-kira bagaimana lagi bisa kita buat rantai karbonnya dari C5H12 ini? Kalau sudah 1 cabang, dicoba dibuat dengan 2 cabang. Bisa nggak 5 atom C ini kita buat 2 cabang? Ya, bisa. Bisa kita buat dengan 2 cabang. Kalau kita buat dengan 2 cabang, berarti lurusnya ada berapa? 3, ya kan? CH3, C. Nah, ini cabangnya di sini. CH3, kemudian ke atas CH3. Ini adalah CH3. Nah, ini juga dengan 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 5. Dan namanya pun nanti ya berbeda ini, rantai karbon seperti ini. Kita coba tulis namanya. Lurusnya ada berapa? Ada 3 ini. Kemudian namanya adalah, kalau kita buat nomornya 1, 2, 3. Ya kan? Berarti namanya adalah, cabangnya ada di nomor berapa ini? Di nomor 2 ternyata 2,2, ya kan? Karena cabangnya sama diberi awalan di. 2,2 dimetil, rantai induknya berapa? 3, propana. Ini kalau kita lihat tetap C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ternyata namanya juga berbeda dengan yang sudah kita buat, berarti dia termasuk isomer. Jadi kesimpulannya isomer C5H12 ada berapa? Jadi di sini Ibu buat isomer C5H12, kesimpulannya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, inilah dia isomer dari alkana. Jadi langkahnya pertama, buat rantai lurus, kemudian buat bercabang, pindah-pindahkan cabang sebisa mungkin. Kemudian kalau sudah dibuat 1 cabang, buat dengan 2 cabang. Demikianlah materi tentang isomer pada alkana. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.